Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rotul Mukaromah Inti Tiarawati, NPM 20220739, Prodi S1 Kebidanan, Universitas Jenderal Ahmad Yani Yogyakarta. Saya akan sedikit menyampaikan ancaman terhadap integrasi nasional mencakup berbagai dimensi kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satu ancaman terhadap integrasi nasional adalah ancaman terhadap integrasi di bidang politik. Dikutip dari situs resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, ancaman integrasi nasional di bidang politik dapat bersumber dari luar negeri maupun dalam negeri. Ancaman integrasi politik dari luar negeri, ancaman di bidang politik dilakukan oleh suatu negara dengan melakukan tekanan politik terhadap Indonesia. Bentuk ancaman non-militer berdimensi politik antara lain intimidasi, provokasi, atau blokade politik. Ancaman tersebut seringnya digunakan oleh pihak-pihak dari luar untuk menekan suatu negara. Di Indonesia, diperkirakan di masa depan masih ada potensi bentuk ancaman integrasi nasional berdimensi politik dari luar negeri. Untuk menghadapi ancaman integrasi politik di Indonesia yang bersumber dari luar negeri, diperlukan peran dari fungsi pertahanan non-militer. 2. Ancaman integrasi politik dari dalam negeri. Ancaman berdimensi politik yang bersumber dari dalam negeri dapat berupa penggunaan kekuatan seperti pengerahan massa, bertujuan untuk menumbangkan suatu pemerintahan yang berkuasa atau menggalang kekuatan politik untuk melemahkan kekuasaan pemerintah. Bentuk ancaman integrasi di bidang politik yang lain adalah separatisme yang timbul dari dalam negeri. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, separatisme adalah paham atau gerakan untuk memisahkan diri atau mendirikan negara sendiri. Separatisme bisa menempuh pola perjuangan politik tanpa senjata dan perjuangan bersenjata. Pola perjuangan politik tanpa senjata sering ditempuh untuk menarik simpati masyarakat internasional. Maka dari itu, separatisme sulit dihadapi dengan menggunakan kekuatan militer. Dengan demikian, ancaman di bidang politik memiliki tingkat resiko yang besar sebab mengancam kedaulatan, keutuhan, dan keselamatan bangsa. Upaya mengatasi ancaman terhadap ketahanan nasional dalam bidang politik. Upaya mengatasi ancaman di bidang ideologi dan politik dapat dilakukan dengan cara penguatan ideologi Pancasila. Pancasila merupakan falsafah hidup bagi negara Indonesia, sehingga penguatan Pancasila wajib dilakukan. Penguatan ideologi Pancasila dapat dilakukan dengan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sebisa mungkin, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila diamalkan oleh seluruh warga negara Indonesia. Selain penguatan Pancasila, konsep Bhinneka Tunggal Ika juga perlu dikuatkan, agar persatuan dan kesatuan warga negara Indonesia tetap terjaga. Dilansir dari buku Pendidikan Kewarganegaraan 2020, karya Damri dan Fauzi Eka Putra, beberapa cara lain untuk mengatasi ancaman di bidang ideologi dan politik, yaitu mengembangkan demokrasi politik, mengadakan reformasi lembaga-lembaga politik agar menjalankan fungsi dan perannya secara benar, memperkuat kepercayaan rakyat dengan cara menegakkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, menegakkan supremasi hukum, memperkuat posisi Indonesia di kancah politik internasional. Sekian dari saya, jika ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.